Shalom, selamat pagi anggota PKLU GPIB. Saya Ibu Damaris Tahatpari dari GPIB Jemaat Dian Kasih Bekasi. Jumpa lagi saya dan PKLU membaca Alkitab bersama edisi Rabu tanggal 17 April 2024. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Anggota PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 28 yang menyatakan, Tuhan penebus Israel, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bersorak-soraklah, hai rahim bumi. Bersoraklah dengan gembira, hai gunung-gunung. Hai hutan segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan memperlihatkan keagungannya di Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal palsu, dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana gagal dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hambaku dan melaksanakan rencana yang diberitakan utusan-utusanku. Akulah yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia dihuni, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada lautan yang dalam, jadilah kering.
aku akan mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan ia genapi, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Anggota PKLU yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat yang ayat emasnya, ingatlah, Allah sudah berbuat semuanya untuk kebaikan umatnya. Seringkali kita melupakan bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, karena tidak sedikit di antara orang percaya yang masih meragukan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Memang Allah tidak terang-terangan memperlihatkan apa yang sedang dikerjakan, tetapi sebagai orang percaya sesungguhnya kita memahami bahwa apa yang kita peroleh sampai hari ini, semua itu adalah karena perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Israel adalah umat yang selalu mendapat perbuatan kasih dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang Israel. Karena itu Yesaya dalam pemberitaan tentang penebusan yang dilakukan Allah kepada nenek moyang Israel, Allah sudah memilih Yakub yang kemudian melahirkan umat perjanjian. Allah sudah menebus dan tidak mengingat kembali apa yang dilakukan Israel sebagai manusia, yaitu segala dosa. Karena itu Allah mau Israel mengingat kembali bahwa Allah nenek moyang mereka adalah Allah dan tidak akan ada yang sama seperti Allah Israel. Kita pun diingatkan kembali bahwa di hadapan Tuhan kita sangat berharga, begitu berharganya manusia, sehingga Allah mau menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kita harus terus mengingat dan menceritakan kisah kasih Allah di kayu salib. Salib adalah sebuah bukti begitu berharganya kita, sehingga ia mau mati secara hina. Dan ketika Yesus bangkit, semuanya menjadi baru dan berharga di hadapannya. Ingatlah, dahulu kita orang berdosa, tetapi sekarang kita menjadi benar di hadapannya, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Jadikanlah diri dan hidup kita untuk melanjutkan kisah kasih Allah itu kepada banyak orang. Mereka dikenalnya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun secara online bersama Pelkat PKLU GPIB. Kami sudah dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hidup dan kekal. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Pelkat PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Beri kami kekuatan, hikmat, dan kesehatan agar kami tetap dapat berkarya dan terus berbuah bagi anak, cucu, gereja, bangsa, negara Indonesia yang kami cintai.
Bagi oma dan opa yang sedang mengalami lemah tubuh atau sakit, tilik mereka ya Bapa. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Berikan mereka kesembuhan dan penghiburan serta kelegaan bagi mereka yang letih lesu. Berikan mereka yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Bapa. Bagi pengurus Dewan PKLU dan pengurus Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada, Engkau berkati ya Bapa, agar setiap program yang kami sudah susun dapat berjalan dan terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus yang menetapkan di dalam loh hati kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Opa Oma PKLU GPIB, tetap semangat.